Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Ego kecil, pintu stres pun menutup. Pernahkah Anda merasa sangat lelah secara batin, padahal pekerjaan fisik tidak seberapa? Kita seringkali menyalahkan keadaan, menunjuk orang lain sebagai sumber stres, atau merasa beban hidup ini terlalu tidak adil. Namun, jika kita mau jujur dan duduk tenang sejenak sambil menyeruput kopi, mungkinkah sumber kelelahan itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri? Saya teringat kisah seorang manajer sukses yang hampir burnout. Dia stres luar biasa karena merasa stafnya tidak becus dan kliennya terlalu menuntut. Suatu hari dalam sebuah sesi konseling dia ditanya, "Apa yang paling membuatmu sakit hati?" Jawabannya jujur, "Saya merasa mereka tidak menghargai posisi dan pengalaman saya." Boom, disitulah letak masalahnya. Ternyata bebannya bukan pada volume pekerjaan, tetapi pada upaya raksasa untuk menjaga harga diri agar tetap diakui. Begitu dia belajar untuk melepaskan hak untuk dihormati dan mulai melayani stafnya dengan tulus, stresnya menguap. Bebannya hilang bukan karena kliennya berubah, tetapi karena egonya mengecil. Saya pun merenungkan pesan tajam dari Bro Hadi Pandu mengenai Galatia 2 ayat 20. Dalam versi bahasa Inggris ada satu kalimat yang sangat tajam. My ego is no longer central. Ego saya bukan lagi pusatnya. Kalimat ini seperti pedang bermata dua yang memisahkan antara apa yang kita sebut masalah hidup dengan apa yang sebenarnya adalah masalah ego. Why? Karena jujur saja, sebagian besar stres yang kita alami bukan karena dunia ini terlalu jahat, tetapi karena ego kita masih terlalu besar. Kita stres karena ingin dipahami, ingin dihargai, ingin dianggap benar, dan ingin semua hasil sesuai dengan kemauan kita. Tanpa sadar, hidup kita masih berputar di sekitar aku, dan aku. Selama aku masih duduk di tahta hati, damai sejahtera kita akan selalu goyah. Seringkali stres adalah alarm bahwa identitas kita belum beres. Kalau kita belum tahu siapa kita di dalam Kristus, kita akan terus hidup dari opini orang lain. Satu komentar miring bisa melukai dalam karena kita sedang mati-matian mempertahankan ego. Galatia 2 ayat 20 bukan sekedar ayat hiasan, itu adalah ayat eksekusi. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya, hidup ini bukan lagi panggung pembuktian diri. Tuhan tidak menyuruh kita mendidik ego menjadi kudus, tetapi menyuruh kita menyalibkannya. Saat Kristus sungguh menjadi pusat, kita menjadi bebas. Kita tidak lagi haus dipuji atau hancur saat ditolak. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita bisa tetap tenang walau tidak semua orang paham, karena hidup kita
bukan lagi tentang bagaimana saya terlihat, tetapi tentang siapa yang hidup di dalam saya. Semakin aman identitas kita di dalam Kristus, semakin tenang jiwa kita. Jadi, jangan hanya bertanya, mengapa saya stres? Tapi tanyalah, bagian mana dari ego saya yang masih ingin menjadi pusat? Kabar baiknya, aku yang lama itu sudah disalibkan. Dan Galatia 2 ayat 20 mengingatkan kita bahwa iman yang didepositkan di dalam roh kita adalah iman Kristus sendiri. Sehingga dengan bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan iman yang sudah didepositkan di dalam roh kita, kita pasti mampu hidup di dalam kemenangannya. More of your ego means less of your peace. The less of self, the more of God. Quote dari Rick Warren dan Charles Spurgeon. Semakin besar ego Anda, semakin sedikit kedamaian Anda. Semakin sedikit diri sendiri, semakin banyak Tuhan bekerja. Quote dari Rick Warren dan Charles Spurgeon. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.